Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ardiansah, kelas 4C D3 KK, mata kuliah Akuntansi Manajemen, modul 1 sub 2. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Struktur Organisasi dan Etik. A. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Proses Manajemen. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Sistem informasi akuntan manajemen atau SIAM yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Dapat berupa laporan-laporan khusus, laporan kos produk, anggaran, laporan kinerja, dan laporan komunikasi personal. Ini adalah contoh gambar Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Berikutnya, proses manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan berupa proses penyusunan anggaran mencakup penganggaran operasional dan penganggaran keuangan. 2. Pengendalian. Proses pengawasan dan pengendalian bahwa semua tindakan dilakukan sesuai rencana dengan tepat tujuan. 3. Pengambilan keputusan. Proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif dapat dianggap sebagai luaran kognitif. 4. Pengukuran dan evaluasi kerja. Berkaitan proses pengelolaan pencapaian, proses pendekatan komprehensif memfokuskan organisasi terhadap misi, tujuan, dan sasaran. 5. Perbaikan berkesinambungan. Serangkaian aktivitas organisasi yang bertujuan meningkatkan level dari suatu organisasi dengan melebarkan fokus perubahan serta merencanakan implementasi proses perubahan. B. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini ada perbedaan dan persamaan. Yang pertama, perbedaan. Perbedaan ada berbagai jenis. Yang pertama, penggunaan laporan. Yang kedua, periode perlaporan. Yang ketiga, bentuk laporan. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, dimensi waktu. Yang keenam, akurasi. Dan yang ketujuh, jenis dan sifat informasi. Dan ke-8, lingkup laporan. Persamaan. Prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran relevan dalam akuntansi manajemen. Sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama. Peranan akuntan manajemen. Peran seorang akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Akuntan manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dalam tim manajemen, misalnya sebagai controller atau kepala bagian akuntansi dan manajer akuntan biaya. Akuntan manajemen bertugas membantu orang-orang lini atau lini posisien, yaitu pihak yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi, misalnya manajer bagian produksi. Dalam hal ini, akuntan manajemen berada dalam posisi staf atau staff position, yaitu posisi yang mendukung tugas lini dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi. C. Perilaku etis akuntan manajemen. Kode etik merupakan pedoman bagi seorang dalam menjalankan profesinya sebagai profesional. Kode etik mengatur seseorang dalam bersikap dan berperilaku secara etis di dalam suatu organisasi profesi tersebut. Ada berbagai contoh perilaku etis yang harus dimiliki. 1. Kejujuran. 2. Integritas. 3. Tepat janji. 4. Kesetiaan. 5. Adil. 6. Peduli terhadap orang lain. 7. Hormat terhadap orang lain. 8. Menjadi warga yang bertanggung jawab. 9. Selalu berupaya mencapai yang terbaik. 10. Memiliki akuntabilitas. D. Kode etik profesi akuntansi manajemen. Setiap profesi memiliki aturan berperilaku atau standar etika. Memiliki kewajiban kepada organisasi dilayani, kepada profesinya, masyarakat, dan kepada diri sendiri untuk menjaga standar kode etik. Institute of Management Accountants telah mengeluarkan standar kode etik. Contoh, yang pertama, kompetensi atau kompetensi. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan. Yang ketiga, integrity atau integritas. Dan yang keempat, kredibilitas atau credibility.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.